Hai guys, welcome back to my channel, di channel YouTube aku Mbak Pak. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda lonceng ya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Aduh guys, gatel. Oke guys, di video kali ini tuh kayak openingnya itu nggak yang kayak biasanya seperti aku bikin daily vlog kayak hai guys welcome back to my channel kayak gitu tuh enggak, cuman di sini aku tuh mau bikin kayak paranormal experience. Jadi tuh apa sih paranormal experience ini? Jadi tuh cerita horor yang pernah dialami, cerita horor gitu ya, pengalaman apa gitu ya, berdasarkan pengalaman gitu. Jadi nggak dibuat-buat, nggak dikarang-karang juga. Jadi ceritanya ini aku bisa kalian lihat di thumbnail kan ya. Jadi aku ngebawain cerita ini tuh bersama Tiffany. Hai guys, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya mami aku ya, Mbak Pak. Jangan lupa subscribe. Oke ya. Kali ini aku tuh mau ngebawain cerita, yaitu tuh aku punya kakak aku tuh kerja di kayak salah satu kayak apa ya namanya tuh ya, kerjanya tuh malam. Jadi tuh dia tuh kayak kerja di apa namanya tuh lupa aku ya, kayak karaoke. Jadi tuh dia tuh tiap malam kerja di karaoke. Jadi kakakku ini cowok, cuman dia gayanya tuh kayak cewek, rambutnya panjang, kulitnya putih mulus, pokoknya tuh dia tuh cantik gitu ya. Jadi dia itu kerja di salah satu karaoke yang ada di Malang gitu ya, kayak dia tuh kerjanya tuh LC gitu ya, LC. Jadi tuh kayak pemandu karaoke gitu. Dia tuh kerjanya itu berangkatnya tuh malam, biasanya tuh berangkatnya itu kadang ya habis isya, kadang jam 8 malam tuh, kadang baru berangkat. Pernah juga kayak kerjanya itu pulang berangkatnya tuh jam 9 malam itu baru berangkat guys. Nah ceritanya dia tuh setiap karaoke kayak kerja, kalau misalnya siang sampai malam tuh dia kerjanya di salon gitu ya. Salonnya tuh tutupnya jam 6, jam 7 gitu. Setiap habis pulang dari salon dia kerja lagi LC gitu. Kayak kan maklum ya, dia tuh udah gede kan ya. Kayak misalnya tuh dia kerja itu bayar sepeda, bayar cicilan. Jadi tuh dia tuh kerjanya tuh double guys, karena dia tuh tahu kayak dia tuh makan cari sendiri, terus kayak mau bayar sepeda, bayar apa, beli apa tuh dia sendiri. Jadi tuh mumpung ada pekerjaan ini tadi, dia tuh ngelsi di salah satu kayak karaoke di Malang ya, tepatnya ya Malang, daerah dirahasiakan lah ya. Nah nama panggungnya dia di karaoke di LC yang itu namanya Riani, kayak panggilannya tuh Ria gitu, Mbak Ria kayak gitu. Jadi dia tuh ngelsi ngejob itu mulai malam sampai pulangnya itu tengah malam, kadang jam 12, kadang tuh jam 2 malam itu baru pulang. Jadi ceritanya ketika dia pulang, rumahnya itu kan depan rumahnya itu ada pohon jadi ini posisinya rumah dia, terus ini jalan raya segini, ini rumahnya kakak aku, ini jalan raya, terus di depan jalan raya kayak nyebrang jalan itu ada kayak gedung. Jadi gedung itu tuh biasanya kayak dipakai buat kayak ada acara guru atau acara pernikahan atau ada rapat-rapat, itu pasti ditaruh di
sewa buat acara gitu ya. Itu tuh tempatnya kayak punya desa gitu ya. Jadi tiap malam dia pulang itu, pulangnya kan jam 2 malam ya. Dia tuh udah di tempatku tuh ada namanya tuh jurang akir. Jadi jurangnya ini tuh kayak agak menanjak gitu, terus sini tuh kayak ada bambu, sini bambu kayak karangan gitu, udah gelap banget dan suasananya tuh horor. Di situ tuh dia tuh kayak sering ngeliat kayak pocong gitu. Emang sih ini anak itu kayak bukan indigo tapi dia tuh kayak sensitif gitu guys ya. Jadi dia tuh sensitif, kayak suka sering lihat yang begituan kayak gitu ya. Pas di jalan jurang akhir itu tadi, lihat itu tadi apa aja di situ ya, ada pocong. Dia tuh seringnya tuh lihat pocong gitu ya di situ. Terus keadaan itu jam 2 malam nih. Terus pas dia kayak udah sampai rumah, di depan rumahnya kan ada gedung gitu tadi, depannya gedung. Pas itu ini kan, jadi ini gedung, terus ini kayak halamannya gedung, terus ada pagernya. Depannya pagar itu ada pohon, apa itu namanya, pohon sukun yang bisa buat gorengan, sukun goreng itu loh. Jadi depannya gerbangnya si gedung ini tadi tuh ada pohon sukun. Di situ kan gelap ya, karena gedungnya kan nggak kepake. Kalau malam kan pasti dimatiin kan lampunya. Jadi di gedung itu tadi tuh kayak gelap gitu guys. Lah terus kakakku ini tuh masuk ke dalam, buka gerbang jam 2 malam tuh ya, buka gerbang, terus habis itu tutup lagi, dia masuk. Pas dia masuk rumah itu kan kamarnya kan depan sendiri itu, kamarnya tuh nggak ada kordennya guys. Jadi tuh kamarnya tuh ada 3 jendela besarnya segini, tapi ada 3 bagian gitu ya, jendelanya yang bisa dibuka semuanya. Terus ada besi kayak ukiran kayak gitu tuh di jendelanya tadi. Dia tuh habis pulang kerja, pulang LC, masukin sepeda, pintu ditutup kan, pas di rumah sendirian ya dia. Soalnya kakaknya itu ke rumah suaminya, ke rumah mertua, kayak kakaknya tuh ke rumah mertua gitu ya, mbaknya itu. Terus tuh dia tuh di kamar sendirian guys, udah rumahnya sepi, pulang jam 2 malam, suasana di jalanan itu sepi banget kan ya. Tiba-tiba tuh pas dia mau ganti baju nih, baru nengok ke jendela. Kalau dia nengok arah jendela kan pasti depannya jendela itu kan seberang jalan kan ada gedung itu tadi, ada pocong guys berdiri gitu ya. Dia cuma gini, astagfirullahaladzim, dia cuma kayak nyebut gitu. Tapi guys, dia tuh sering dapat gangguan kayak gitu ya. Nggak gangguan sih, cuma penampakan gitu ya, kayak sering gitu penampakannya itu tadi. Jadi lama-lama tuh dia cuma kayak terbiasa gitu, nggak digubris gitu. Jadi tuh malam keduanya, nggak tahu ya malam kedua atau keberapa, pokoknya pas pulang lagi kan, pulangnya kadang jam 1 jam 2, pulang lagi malam, kakaknya udah tidur sama suaminya di kamar yang tengah-tengah kan, kamar dia kan paling depan sendiri kan. Pulang ya kayak gitu lagi, pas kan dia kalau pulang kerja tuh kan pasti nggak langsung tidur kan, main HP atau kayak ngapain gitu kan. Habis ganti baju, habis kayak ngapain aja gitu, habis buang make up atau apa itu, dia tuh mau ke kamar mandi ya guys ya, nggak jadi mau ke kamar mandi. Tiba-tiba pas nengok ke itu tadi, gedung itu tadi, ada kuntilanaknya tuh ya, katanya pakai baju putih panjang, rambutnya ini panjang sampai menyapu, kayak sampai ke jalannya itu tuh pas di gerbang gedung. Tapi tuh kayak keadaannya tuh pintu gerbang gedungnya tuh kebuka, padahal tuh ya tiap malam tuh pasti gedungnya tuh dikunci guys dari dalam, kayak udah digembok gitu ya.
kayak pintu gerbangnya tuh pasti digembok. Itu kenapa malam-malam si Mbak Kunti itu tadi pakai baju putih, rambutnya super panjang kayak keriting, panjang banget sampai ke tanah gitu ya, ke papeng gitu. Dan di situ tuh di pojok ini tadi kan gedungnya kan, itu kan ada ini, misalnya ini gedung, terus di sini tuh ada kayak gerbang. Nah gerbangnya ini kebuka dan Mbak Kuntinya itu di sebelah sininya itu dia berdiri hadap sana, kayak nggak kelihatan wajahnya, cuma kelihatan dari pinggir gitu guys. Dia cuma gini, astagfirullahaladzim, kakakku tuh cuma gitu aja kayak dia tuh mikirnya gini, itu apa ya, itu apa orang? Kalau orang, kalau cewek nggak mungkin kan malam-malam di situ nongkrong, mau ngapain gitu kan. Dia cuma kayaknya dikerjain lagi nih, dihantuin lagi nih, dia tuh gitu. Sampai kadang tuh terus malam berikutnya lagi, emang sih dia tuh ngapain juga gitu ya, kamarnya nggak dikasih korden guys. Jadi kamarnya tuh nggak dikasih korden, jadi ya kalau misalnya dia berdiri, dia lihat depan itu pasti ya kelihatan kan jalanan otomatis. Terus itu guys, ke malam berikutnya dia pulang kerja lagi, posisi di rumah sendirian, dia tidur kan ya, dia tidur. Habis itu dia kayak kebangun, pengen pipis gitu, pengen ke kamar kecil. Pas bangun ke kamar kecil, habis dari kamar kecil itu dia masuk kamar bawa minuman kan, karena dia tuh kalau tidur pasti nyediain air putih di kamarnya, bawa minuman kan. Ini kamar, ini pintu maksudnya tuh pintu kamarnya tuh buka gini, depan itu udah kayak gedung itu tadi guys. Jadi pas buka pintu ditutup, dia balik ke sini. Ini kan kamar tidurnya di depan pintu, di depan itu udah kamar tidurnya ada ke sini. Dia mau tidur, sekali mau gini, di depannya itu ada genderuwo dong guys. Katanya di pohon sukun yang di depan gerbang gedung itu tadi, gede banget, warnanya hitam, matanya tuh besar. Dia tuh kayak langsung takut, dia langsung, karena kan kalau itu sih katanya sih genderuwo ya, karena besar, hitam, kayak hitam, kayaknya sih ya berbulu gitu ya, besar hitam banget. Aku merinding loh ceritainnya. Jadi besar hitam, aduh bulunya itu kayak gitu. Terus dia tuh takut langsung tidur. Sebenarnya sih udah, dia kalau udah bangun tuh kayak nggak bisa tidur, tapi tuh dia berusaha tidur kayak tuh. Aku soalnya tuh takut banget katanya si itu tadi ya. Kadang itu juga ada ya pas dia kayak tidur gitu, tiba-tiba tuh kayak ada yang ketok di luar. Ketuknya tuh kayak di jendela gitu loh, kayak ditok-tok gitu. Kadang dia tuh kayak takut gitu ya. Kadang ada sih yang kayak ketuk-ketuk gitu tiap malam. Kadang tuh kalau misalnya pulang kerja tuh pasti dia tuh sering lihat makhluk halus di gedung itu tadi, karena gedungnya kan kosong dan dipakainya tuh setiap ada acara kan, nggak setiap hari ada acara dong di situ kan ya. Jadi dia tuh kayak pulang kerjanya malam terus, mungkin apesnya mungkin ya selalu lihat itu. Dan yang heboh itu guys ya, pas dia tuh pulang kerja malam ya, sama sih ya, kerja kayak pulang LC gitu malam-malam banget. Terus di sebelah rumahnya dia tuh ada rumah, sebelah rumahnya lagi tuh ada kafe, depannya kafe. Pas itu pinggir jalan tuh ada pohon mangga gitu ya. Dan di rumah sebelah dia tuh emang kayak angker gitu guys ya. Dulu tuh pernah ya katanya di rumah itu ya, aku sih nggak tahu ya, ini cuma kayak cerita dari orang-orang, kayak orang tua yang dahulu cerita kalau di rumah itu tuh dulu pernah, rumahnya kan tingkat kayak sering nggak dihuni gitu ya. Rumahnya tuh tingkat, terus di tingkat atasnya tuh ada kayak kursi gitu. Di situ tuh ada kuntilanak
ceritanya loh ya, ini aku berdasarkan cerita. Ada kuntilanak yang rambutnya panjang, jadi kayak sambil nyisirin rambutnya gini guys, sambil nyisirin rambutnya gitu, bayangin ada orang yang lihat pas lewat situ. Makanya orang-orang situ tuh udah tahu kalau di situ tuh angker banget. Si kakakku ini pulang kerja, kan di depan kafenya tuh kan ada pohon mangga itu ya. Di depan pohon mangga itu tadi tuh kayak dia kan pasti kalau mau sampai rumah kan pasti pelan-pelan dong ya. Pas nyetir pelan-pelan itu dari kayak kiri jalan kan deket tuh sama pas posisi kafe ini sama pohon ini tuh pinggir jalan sebelah kiri. Kalau misalnya kakakku pulang kerja kan pasti dia berada sebelah kiri dong. Enak-enak tuh dia jalan, ternyata di pohon mangga itu ada pocong guys, berdiri. Dia ya kaget dong ya, apa kayak bayangin ya, kita pas pulang kerja enak-enak, posisi jalan itu kayak gelap, sepi, hening banget. Tiba-tiba pas kayak pulang sepedaan gini, sebelahnya ada pocong dong. Dia kaget banget ya ampun, itu kayak pocong. Jadi tuh pocongnya tuh ya diem di sebelah pohon mangga itu tadi. Dia tuh diem ya kayak berdiri aja gitu kan, tapi kan orangnya kaget ya, soalnya tiba-tiba ada di situ kesini, pas tiba-tiba kan gitu kan ya, kayak kan gitu kan ya, kita ekspresinya tuh kan pasti kayak gitu ya. Jadi dia tuh ceritanya tuh kayak gitu. Sebenarnya tuh sering ya dia tuh dapat kayak gangguan, kayak pernah ngeliat-ngeliat tuh sering sebenarnya. Cuman ya kapan-kapan aja kita hadirkan langsung ke sini. Oke guys, semoga cerita aku menghibur kalian, dan buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, like, share, dan juga komen ya. Komennya yang baik-baik, menginspiratif, dan semoga channel YouTube aku semakin berkembang. Semoga kalian suka juga dengan video aku ya. Bye bye guys, thank you for watching.